tiada yang dapat sempat dia. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku, dunia berikan. Sekali lagi. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku, dunia berikan. Tak peduli masa lalu, kau setia memilihku. Ku aman dalam hadiratmu, kau buktikan engkau setia. Selamanya kau setia. Dari awal. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dunia berikan. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu, kau setia, namanya kau setia. Sekali lagi dari awal. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam bangsa dunia berikan. Tak peduli lalu, engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu, kau buktikan engkau tak peduli, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu, kau buktikan engkau setia. Sekali lagi katakan, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ku aman dalam
tiada yang dapat. Tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku, tak bisa dunia beri. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku, tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Oh, aman dalam hadiratmu, kau buktikan Engkau tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Dan dalam hadiratmu, tak peduli, tak peduli masa lalu, Kau tetap memilikiku. Mendalam hadiratmu, buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Oh, selamanya Kau setia, Tuhan, selamanya Kau setia. Seperti Engkau, kami mengagumi-Mu Tuhan. Kami mengagumi segala perbuatan-perbuatan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, Engkau menaklukkan hati kami. Mendapatkan kami Tuhan. Tak ada yang seperti Engkau. Tak peduli masa lalu, Engkau Kau buktikan Engkau setia, tak peduli masa lalu. Mendalam hadirat-Mu, buktikan
lagi katakan, tak peduli masa lalu, memilihku, ku aman dalam hadiratmu. Buktikan engkau setia, selamanya kau setia. Selamanya kau setia Tuhan, selamanya kau setia. Terima kasih. Oh, kau tak pernah menolak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak cukup kata-kata yang terindah untuk memuji Engkau. Tak cukup kata-kata untuk menyatakan kekaguman kami kepadamu Tuhan. Oh, sebab Engkau hidup, kasih-Mu pun hidup Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat-sangat mulia, mengiringmu seumur hidupku. Bukan rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bersamamu Bapa, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, dan ku kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur. Terima kasih buat kasih setiamu yang kami terima setiap pagi Tuhan. Kami dapat memandang wajah, kami dapat dipuaskan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengasihi Engkau. Karena kasih-Mu ada di dalam kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Pagi hari ini, oh kami boleh menundukkan hati kami kembali. Kami kembali boleh makan dan minum perkataan yang adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Ini hidup kami persembahkan bagi-Mu. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Wah, banyak yang belum hadir ya. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ada yang mau cerita? Silakan. Ada yang mau berbagi pengalaman? Shalom yang di radio, ada Mak Tian juga. Mak Tian katanya masuk malam ya. Radio ada 4. Siapa saja di sana? Baik. Oke, silakan. Ada yang mau sharing? Boleh. Ya, silakan. Dari Bu Rahel boleh. Pak Twin. Oke. Dari studio. Pas. Baik, saudara. Pagi tadi saudara saya memang kalau kita terus merenungkan ya prosesnya gitu. Bagaimana Tuhan mendapatkan hati kita gitu. Apa yang kita dia buat begini ya sebetulnya dalam hati kita. Kenapa kita itu saudara sepertinya untuk satu firman itu atau satu perkataan itu kenapa rasanya ya. Kenapa untuk satu perkataan saudara rasanya kita itu butuh waktu yang lama gitu. Untuk
benar-benar memahami arti sesungguhnya dari perkataan itu, saudara. Itu adalah karena memang ketika perkataan itu adalah kebenaran gitu, makanya kan dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kebenaran enggak gitu. Nah, kalau itu kebenaran, ya. Nah, ketika kita mengatakan apa itu kebenaran, itu tidak bisa kita hanya mengerti sebatas pengetahuan gitu. Kenapa dikatakan carilah gitu ya? Berarti memang ada usaha kita mencari gitu. Kita merenungkan sampai menemukan kebenaran. Berarti saudara, setiap orang saudara, pada akhirnya akan menemukan kebenaran. Ya. Entah bagaimanapun caranya, pada akhirnya setiap orang akan menemukan kebenaran. Ternyata jadi panas. Ya. Tadi dingin, sekarang panas. Banget. Pada akhirnya semua orang akan menemukan kebenaran. Tadi saya diingatkan tentang begini. Pada saat aku ditinggikan, katanya, aku akan menarik pada waktu aku ditinggikan dari bumi. Kalau nggak salah itu Yohanes 11 ayat 32 atau Yohanes 12. Pada saat aku ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik semua orang kepada aku, katanya. Tahukah saudara, perkataan ini kan sifatnya nubuatan. Dan pada waktu itu saudara, Tuhan mengucapkan itu pada saat dia mau naik ke atas kayu salib. Ya. Jadi lalu saudara, ada penjelasan berikutnya di situ. Penjelasannya bilang begini. Itu berbicara mengenai penyalipannya gitu. Jadi itu seperti ada kata tambahannya. Nggak tahu yang menambahkan sepertinya ya Yohanes juga ya. Di situ saudara saya belajar sedikit gini. Ada kata-kata di dalam hati saya begini. Bahwa pada waktu itu ditambahkan kata-kata itu saudara, dia memahami, dia mencoba memahami arti kata-kata itu. Kan saudara, praktis saudara setelah Yesus naik itu kan Roh Kudus mengingatkan kata-katanya Tuhan kan, diingatkan. Jadi dia kayak apa namanya? Kayak Roh Kudus itu kayak memori ya. Kayak memori yang diingatkan kembali gitu. Diingatkan kembali semua perkataan Tuhan. Makanya mereka merenungkan kata-kata itu. Jadi saudara, pada waktu mereka berkumpul itu saudara, selama 10 hari itu ya, setelah itu kan mereka itu merenungkan gitu. Merenungkan firman Tuhan. Salah satu tindakan yang mereka lakukan itu
karena mereka merenungkan Alkitab. Kan di kitab Mazmur ada ditulis tentang masalah pengganti daripada Yudas. Tapi itu kan sebetulnya pada waktu mereka merenungkan. Ya, pada waktu mereka merenungkan Alkitab gitu. Disitulah mulai muncul penggenapannya di sini. Jadi mereka itu sebetulnya memiliki pola yang mirip dengan sekarang gitu. Caranya orang selalu melihat yang di dalam Alkitab itu kapan dinubuat, kapan itu terjadi gitu. Makanya bagi mereka, saudara, firman itu memang seperti misteri gitu. Jadi ketika mereka merenungkan, maksudnya perkataan itu begini gitu loh. Makanya polanya Paulus juga demikian, cara menerangkan Yesus itu gitu. Ya. Nah, jadi ketika Yohanes mengatakan itu ya, jangan terlewat ya. Ketika dia menambahkan kata itu, saudara, di situ saudara saya mendapatkan pemahaman begini. Saya mendapatkan pengertian begini. Itu jadi apa yang disampaikan oleh Yohanes itu, saudara, itu sifatnya itu juga selalu sifatnya itu ke depannya itu selalu sifatnya itu meningkat. Makanya firman Tuhan itu hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, jadi saudara, ketika kita meninggikan Tuhan, itu artinya adalah begini. Kalau Yohanes kan diambil dari sisi dia tinggikan, itu berarti ketika dia disalibkan gitu. Disalibkan kan, ketika disalibkan. Kan pengertiannya kan di situ kan. Tapi itu ternyata lebih dalam lagi adalah apa yang kita tinggikan. Semua orang meninggikan Tuhan kan? Semua orang memuliakan Tuhan lewat kata-kata gitu. Lewat mungkin ritual-ritual gitu. Mereka melakukannya tulus. Atau ada orang yang terus merenungkan pengorbanan Tuhan gitu. Kalau dulu kan hanya disalibkan gitu kan. Itu kan pengertiannya di situ. Tapi belakangan kan kita melihat meninggikan Tuhan. Apa sih maksudnya? Orang berusaha menjaga nama baik Tuhan gitu. Sampai mereka itu akan ketika mereka membunuh orang pakai atas nama Tuhan gitu. Lihat kalau orang-orang yang fanatismenya tinggi sekali ya, radikal gitu ya. Itu benar-benar, saudara, pokoknya karena mereka itu merasa di pihak Tuhan, merasa wow, ini sudah menyangkut nama Tuhan gitu ya. Ketika disinggung dikit aja, misalnya ayat-ayat kudus, kan mereka kan meninggikan itu kan. Meninggikan ayat-ayat yang kudus gitu, yang turun gitu. Nah, mereka akan
berusaha mempertahankan dengan sekuat tenaga. Karena mereka berpikir mereka sedang meninggikan Tuhan. Itu di kalangan agama apa saja demikian. Mungkin yang jarang kita lihat itu adalah di agama itu ya, Buddha gitu ya. Walaupun sebetulnya mereka juga kalau di negara di mana agama itu besar juga mereka melakukan hal yang sama juga. Ya, tapi tidak begitu kelihatan gitu. Yang paling kelihatan mungkin di kita sama di agama saudara kita ya, sepupu kita ya. Nah, jadi mereka akan melakukan itu gitu. Karena pakai atas nama Tuhan gitu. Ya. Nah, jadi saudara orang meninggikan Tuhan tapi apakah dia ditarik kepada Tuhan gitu. Orang itu kan yang menganggap dia itu ditarik kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya sebetulnya justru dia ditarik kepada si jahat. Karena apa yang dilakukannya itu bukan Tuhan. Tidak mewakili semua Tuhan. Semua, maksudnya semua Tuhan itu seluruhnya Tuhan. Ya. Jadi sebetulnya dari mereka melakukan itu, mereka mendapatkan keuntungan untuk itu, apalagi kalau sudah mayoritas gitu. Maka mereka akan melakukan pemaksaan, sama seperti kekristenan juga dulu begitu. Jadi sempat menjadi agama besar dunia kan, lebih duluan kan, sehingga melakukan invasi kemana-mana gitu. Jadi penyebaran Injil yang dulu itu bukan penyebaran Injil, tapi penyebaran agama. Polanya demikian gitu. Makanya dari semua hal yang sedang terjadi ketika dibenturkan, ketika ini menjadi besar, agama satu menjadi besar gitu ya. Maka sebetulnya di situ umat manusia harusnya belajar. Dari situ ya, dari semua kejadian itu saudara. Belajar gitu. Untuk apa sebetulnya Allah itu bagaimana sih ya? Tuhan itu bagaimana sih? Kerajaan itu bagaimana sih? Terus mana sih yang benar? Kayak katakan, carilah kerajaannya dan kebenarannya. Kebenarannya itu apa sih ya? Gitu. Itu sebetulnya modal pertama seseorang yang ingin menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, jadi saudara, kita ini kan percaya karena berita. Bukankah demikian? Dari pendengaran akan firman. Firman yang diberitakan, toh? Lalu ada Alkitab, orang semua baca Alkitab, gitu kan? Kisah itu membuat alam pikiran kita itu, saudara, itu tidak bisa keluar dari situ. Coba kan kuat sekali kan? Lihat agama-agama apapun gitu. Kuat sekali dia. Kalau dia mengizinkan semua perkataan-perkataan yang ada di kitab suci mereka itu menguasai alam pikiran mereka. Itu sangat kuat, mencengkeram gitu. Tapi itu kan baru boleh dikatakan, itu kan yang dikatakan dulu. Sementara Tuhan itu berangsur-angsur menyampaikan firman-Nya. Dari zaman ke zaman. Jadi ada secara korporat gitu. Jadi ketika disampaikan itu, sebetulnya dia juga bertalian gitu. Satu dengan yang lain.
Dan untuk kita boleh lebih lagi mengerti apa itu kekekalan, wah itu mesti kita itu terus mencari kebenaran. Bukan tinggal di atau mengobok-obok kebenaran yang lama. Satu kebenaran itu, saudara, selalu sifatnya kekal. Nah, jadi saudara, ternyata saudara itu juga untuk mengimbangi. Jadi ternyata saudara, kan yang di dalam diri kita ini kan Allah ya. Benar kan saudara? Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, gitu. Saudara, ada satu hal di sini saudara yang saudara mesti ini ya. Pak Andreas dulu pernah bilang ya, yang membedakan kita dengan Tuhan adalah dia lebih duluan ada daripada kita. Dan karena memang dia Allah gitu, dia juga belajar. Kalau kita mau ini ya, kalau kita katakan apa sih yang bedakan kita dengan Allah itu? Sebetulnya saudara, kalau boleh dikatakan gitu, kita nggak beda dengan Allah. Kita ciptaan, di dalam diri kita ini ada Allah. Allah itu dengan segala kemahakuasaannya, bla 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 bla. Nah, tapi saudara, Allah itu dia itu mau gimana pun dibilang saudara, dengan hikmatnya ketika dia ciptakan kita, saudara, ketika diciptakan segala sesuatu, coba kita samakan diri kita dengan segala ciptaan apapun gitu. Di luar Allah. Di luar Allah yang satu itu gitu. Kan kita ini ada di dalam diri Allah. Kita ini adalah unsur Allah. Masih ingat saudara? Ketika diciptakan diambil apa namanya? Sebagian gitu kan. Tapi kan dalam satu adonan yang sama katanya kan. Ya enggak? Adonan Allah gitu kan. Oke, diambil ya. Pada waktu dia melahirkan anaknya, pada hari ini aku melahirkan engkau. Engkau adalah anakku dan aku adalah bapamu. Itu firman untuk membuat sang firman itu atau Yahweh itu. Yahweh yang turun itu yang turun ke tanah Yudea, Israel ya pada waktu itu ya, turun ya untuk hukum Taurat gitu. Ya, di Israel ya secara keseluruhan. Nah, saudara, itu Yahweh, sang firman itu. Firman dengan roh Allah. Pada mulanya adalah firman. Apa namanya? Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dijadikan oleh firman. Kata-katanya itu. Yang ini ya. Namun tetap ada sebetulnya yang di dalam semuanya. Ingat gambaran yang saya buat dulu, ada Allah besar gitu kan, lingkaran gitu ya. Itu gambarannya ya. Di dalamnya ada jadi Bapa, Anak, Kudus gitu ya. Itu gambaran. Nah, lalu kita menduga-duga atau di dalam kita lahir satu pengertian. Saudara, itu tidak dipermasalahkan oleh Tuhan.
Yang dipermasalahkan oleh Tuhan adalah orang membuat doktrin. Doktrin itu menjadi kaku. Pokoknya Tuhan itu kayak gini. Mereka buat, oh Allah bukan Bapa. Itu sudah mencapai ke doktrin. Memang saudara ada satu standar. Standar baku pertama. Untuk yang awal-awal. Tetapi orang ini, saudara, jadi ketika nanti sampai kepada masa di mana kita mulai ditunjukkan pekerjaan Allah itu, saudara, maka kita ini nggak bisa lagi hidup oleh doktrin. Tanpa sadar semua orang di dalam otaknya itu ada doktrin. Ya. Tetapi ketika kita menjadi dewasa, makanya Paulus katakan, marilah kita tinggalkan asas dasar-dasar dari pertobatan, ya kan, pembaptisan, penompangan tangan, mari kita tinggalkan katanya. Mari kita masuk kepada kesempurnaannya gitu. Yang lebih dari situ. Ya, mari kita masuk katanya gitu ya. Namun saudara, di situ saudara kita tak melihat apa sih sebetulnya. Dan kalau kita melihat, kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh gereja-gereja gitu, kita melihat saudara, ya nggak ada pertumbuhan. Hanya sekedar mengulang terus apa yang ada di dalam Alkitab gitu. Doktrinnya kuat sekali. Makanya saudara, selalu perkataannya selalu Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah mau datang. Padahal dari dulu Tuhan katakan, aku segera datang. Sampai dikatakan, jangan meteraikan. Saudara, perkataan Tuhan ini selalu dipahami dengan orang melihat tanda. Padahal Tuhan bilang, berjaga-jagalah, aku datang kapan tidak diduga. Aku datang seperti pencuri katanya. Nah, ada orang mengatakan, oh itu kepada orang yang bukan percaya gitu. Maka dia datang seperti pencuri katanya. Tapi kepada kita, orang itu merasa dirinya dengan pengetahuannya atau dengan sedikitlah perubahan dalam hidupnya gitu ya. Dia sudah baik tak, atau dia sudah memenangkan jiwa gitu loh. Sudah buka gereja besar gitu ya. Sudah punya cabang di mana-mana gitu. Dia menganggap dirinya itu sudah ada sesuatu gitu loh untuk ditagih gitu. Sama Tuhan gitu. Jadi dia akan berusaha menjaga kawanan gitu. Sementara dia lupa kalau dia itu tak ada andil sedikit pun di situ. Ada seorang Gus ya, itu kayak kiai. Dia katanya pernah bertemu dengan seorang preman yang sangat terkenal gitu, yang sangat sadis dulu. Gitu. Ya, ketika ditanya, apakah Bapak menjumpai dia? Jadi ketika itu saudara dia datang untuk dia hanya menolong orang yang ada di situ gitu. Tapi karena ini penguasanya kayaknya dia di ini gitu ya. Dihadang gitu sama si preman itu gitu. Ya. Jadi saudara, memang orangnya sudah meninggal katanya begini si yang preman itu gitu. Tapi ketika si Gus ini ditanya ya, Gus siapa namanya? Pak ya. Nggak salah saya sebut namanya. Ya. Nah, apakah Bapak ingin menginspirasi supaya orang itu bertobat? Oh tidak.
Saya ini hanya melakukan apa yang saya bisa lakukan karena yang memberikan hidayah itu Tuhan, bukan saya. Yang membuat orang bertobat itu Tuhan, bukan saya. Gitu. Oh, gitu ya. Saya bikin kata itu gitu. Nah, tapi sering sekali kita ini, saudara, terobsesi. Jadi dia bilang begini, sering orang lihat hasil. Mata orang tertuju kepada hasil. Tidak mau lihat proses. Tuhan lihat proses, kita mesti lihat proses gitu. Tuhan kasih tunjuk hasil. Kita sering sekali mau lihat hasil. Makanya kita tidak mau melakukan sesuatu. Tidak berproses. Saudara, Tuhan minta kita itu, ayo ikuti prosesnya. Perhatikan. Ternyata ada tujuan di situ, saudara. Supaya kita itu mengerti apa sebetulnya arti daripada menyembah, memuji Tuhan. Gitu. Ketika saudara kita ketika saya dengan berani mengatakan, anak-anak kita akan buat lagu. Gitu. Oke? Kalau anak-anak kita hanya mikirin hasilnya yang wah, maka dia tidak akan, karena yang dia pikirkan hasilnya. Karena yang dia pikirkan hasilnya itu, makanya yang dia pikirkan itu, oh lagunya harus wah. Karena yang dia pikirkan dulu hasilnya. Yang Tuhan mau itu lakukan. Jadi saudara, ketika saya mengatakan itu karena saya ngikuti yang di dalam. Saya belum tahu, kita ini seringnya pikir begini, benarkah itu suara Tuhan? Salah dan benar. Kita tidak tahu apakah itu ambisi kita atau Tuhan, kita nggak tahu sebelum kita mempraktekkannya. Coba lihat. Kamu akan lihat apakah itu ambisimu atau demi kamu mengikuti dorongan yang ada di dalam. Kita tidak akan pernah bisa mengerti mana Tuhan, mana si jahat kalau dalam satu tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Kalau di awal sih kan kita akan tahu dengan jelas. Ya. Jadi Tuhan itu apa ya? Kayak membantu kita itu kayak gini ya, kalau kita memasukkan benang ke lubang jarum gitu. Itu bantuan daripada Roh Kudus itu akan bisa memasukkan kita gitu, memasukkan dengan tepat gitu. Ya. Namun kita itu saudara harus melakukan bagian kita. Nah, jadi ketika anak-anak kita ya di dalam murid-murid Tuhan itu kan mereka itu ada berbagai tipe gitu. Yang menonjol itu kenapa Tuhan itu memilih Petrus? Karena dia ini orangnya apa ya? Apa namanya itu kalau bukan sekedar belak-belakan gitu. Itu spontan. Nah, lebih tepatnya itu spontanitas gitu.
Menurut kamu siapakah aku ini? Orang itu mikir gitu. Pertama kan, menurut orang siapakah aku ini? Oh mereka pintar. Oh ada yang bilang kamu ini. Lalu Tuhan tanya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya. Nah, lalu tiba-tiba Petrus itu spontan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, dia ini terbiasa karena dia memang spontanitas seperti itu ya. Ketika dia mengucapkan, lalu Tuhan memuji dia. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Nah, tetapi pada waktu itu saudara, Tuhan tahu setiap kali manusia itu mendapatkan pujian, pasti si jahatnya itu muncul. Langsung dia tahu. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu Tuhan yang tidak kelihatan, di mana dia itu memperagakan Allah. Coba renungkan setiap kata-katanya saudara ya. Saudara masuk ke dalamnya supaya saudara ngerti bagaimana sih sebetulnya Allah itu. Ya. Jadi dia memperagakan Allah. Tuhan Yesus itu manusia yang memperagakan, ini loh Allah. Ini loh aku. Sembari dia itu menanggung dirinya sebagai manusia yang adalah ciptaan. Itu saudara, saya hebat sekali saudara. Hebat sekali Allah itu saudara. Boleh merahasiakan dirinya gitu. Dia ceritakan segala sesuatu tentang dirinya, tetapi seperti ada satu perlindungan, orang tidak bisa menyentuh dia. Siapapun ciptaannya mau gimana pun gitu, tidak bisa menyentuh dia. Sekalipun ketika dia itu menjadi manusia. Makanya saudara, sejak awal saudara, si jahat itu kan ingin membunuh dia kan. Segala sesuatu yang dari Allah itu, nabi-nabi apa gitu kan dilempari, dibunuh gitu ya, dirajam segala macam gitu ya. Walaupun sebetulnya itu representatifnya Tuhan. Itu diizinkan saudara. Sampai nanti saudara semua darah itu teriak gitu. Jadi itulah yang membuat sebetulnya mereka itu akhirnya teriak. Mau tidak mau mereka menginginkan sesuatu yang membebaskan mereka. Barulah tahapan pekerjaan berikutnya. Kita kembali ke yang tadi saudara. Jadi saudara, ketika Petrus itu saudara mendapatkan itu dipuji, lalu tidak berapa lama saudara, gagasan iblis pun masuk kepada dia. Enggak, itu enggak akan terjadi kepadamu. Ditarik lagi gurunya. Karena merasa dia sudah punya pewahyuan, disampaikan oleh Bapa langsung gitu loh. Sering sekali terjadi seperti itu, saudara. Sering sekali ketika kita dalam seperti ini, saudara, ada saja orang-orang yang apa namanya ya, seperti Harun dan Miriam. Ketika Tuhan bilang misalnya nanti suatu saat, kamu sudah cukup. Ketika Tuhan munculkan seseorang gitu, saya pun harus mundur gitu. Kalau tidak, saya nggak bisa masuk
ke pemahaman akan Allah yang lebih lagi. Itu ujian bagi setiap hamba Tuhan. Ujian bagi setiap orang. Tapi pada kali ini, saudara, ketika Tuhan memilih seseorang, nah, akan muncul orang yang seperti ini. Jadi, pada waktu Petrus itu dipuji oleh Tuhan, nah, disitulah dia diuji. Makanya dikatakan, Simon, Simon, iblis sudah menuntut untuk menampi engkau, katanya. Menampi berarti kan dibuang, karena kelihatan gitu, kosong gitu. Tapi saudara, Tuhan katakan, aku sudah berdoa untuk engkau. Jangan takut. Aku sudah berdoa untuk engkau. Jadi dia berdoa. Saudara, dari proses itu, saudara, dari perjalanan kita ini, saudara. Tahukah saudara, perjalanan kita ini, saudara, tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi juga tidak sesulit yang kita bayangkan. Saudara, semakin kita itu datang mendekat kepada Dia, semakin seseorang itu mendekat ke dalam Tuhan, memang saudara, di satu sisi, saudara, kita itu akan seperti Petrus gitu ketika mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan. Wow. Tapi di saat yang sama, justru Allah itu mengizinkan justru si jahat itu berusaha tampil di sana. Jadi saudara, si jahat itu jangan saudara bayangkan lagi seperti satu pribadi, satu orang gitu ya. Bukan. Sama seperti Allah itu nggak kelihatan, dia juga begitu. Karena ini masalah pekerjaannya. Masalah kerusakan yang sudah masuk ke dalam seluruh manusia. Kita nggak kesampingkan dulu ya yang lain ya. Kita kesampingkan dulu misalnya ciptaan-ciptaan gitu ya. Kita fokus kepada manusia dulu. Karena manusialah yang secara spesifik. Karena di dalam manusialah Allah itu ingin berinkarnasi melalui manusia ketika dia pilih satu orang. Gitu ya. Nah, jadi saudara, ketika kita itu semakin mendekat kepada Dia, maka betul saudara, kita rasanya wah luar biasa indah sekali tempat ini. Semua orang yang selalu dari dulu selalu begitu. Prosesnya selalu begitu. Nah, jadi tetapi ternyata di situ selalu si jahat itu selalu tampil. Dan itu diizinkan oleh Tuhan demi semua nanti dia itu akan terbasmi sampai ke akar-akarnya. Jadi ini bukan lagi sekedar masalah si jahat itu Lucifer gitu, bukan. Dia itu sudah menjadi seperti si naga tua itu. Bahkan sudah si naga merah padam gitu ya. Merah yang menyala gitu. Itu menggambarkan adalah puncak daripada segala kejahatannya. Itu puncak dari maut gitu.
puncak dari segala kerusakan gitu. Itulah si jahat itu. Jadi kita tak bisa lagi menggambarkan dia sebagai satu sosok saja gitu. Sosok yang menakutkan. Oh, bukan. Enggak lagi. Ini adalah ke arah tipuannya yang sangat bisa menjatuhkan siapapun dia, mau bagaimanapun dia menjaga hidupnya. Jadi gambaran semua kehidupan yang ada di dalam Alkitab itu yang hanya yang kita lihat. Itu adalah gambaran kecil gitu. Tapi itu adalah semuanya rata-ratanya begitu. Itulah manusia, kira-kira begitu loh. Itulah sebetulnya keuntungan yang kita peroleh dengan adanya Alkitab. Istilahnya itu tidak lebih daripada sejarah. Walaupun dari situ kita boleh belajar tentang hidup. Tetapi kalau kita itu tidak menerima bagaimana Allah itu terus mengajari kita, setiap hari kita datang kepada Dia, maka kita itu namanya berhenti hidup. Jadi saudara, kenapa kita ini saudara dikatakan masuk ke dalam hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu panjang, saudara. Makanya kita harus menikmati setiap perjalanan ini, saudara. Jadi saudara, ketika anak-anak kita, tipenya Brian itu kalau ada PR ya sudah, daripada beban gitu, sudah kerjakan gitu. Kalau dari klasifikasi mungkin untuk menciptakan lagu, nggak bisa dia, nggak bisa. Iya, dia nggak tahu nada, dia nggak tahu apa, nggak tahu main gitar apa gitu, nggak tertarik gitu. Dipaksain main drum aja, dipaksa-paksa gitu. Tapi ketika dia di ini, dia duluan. Dan luar biasa. Gitu. Tapi ketika dia dipuji, saudara, wah, balik lagi dia main game. Proses lagi kan. Oke. Nah, berikutnya saudara kita lihat bagaimana saudara mereka dengan polosnya ya. Tapi semua saudara kalau saudara lihat dari itunya ya, mungkin lagu yang terakhir itu, kenapa tadi berulang-ulang saudara? Itu saudara itu memang agak sulit saudara. Masuknya gitu ya. Itu agak kata-katanya juga gitu ya. Lebih dalam ya katanya gitu. Ya walaupun mamanya yang buat ya, tapi kan itu gimana ya? Ketika kita mentaati apa yang Tuhan katakan gitu. Coba gimana si apa namanya? Mama Kay ketika membuat nada-nadanya gitu, bisa mengikuti itu kan? Wah, saya pikir hebat juga ya. Itulah proses. Itulah ketaatan, saudara. Dan dalam tempo 1 bulan, ya 4 lagu. Tuhan ya. Dan tahukah saudara, dengan berulang kali kita nyanyikan kata-kata dari lagu itu, tahukah saudara, apa yang tercipta? Dengan 4 lagu itu saja kita ulang-ulang, saudara. Itu adalah firman. Firman yang mulai baru.
Jadi kita nggak terikat lagi dengan pemahaman orang yang lama. Tahukah saudara? Melalui lagu-lagu rohani, saudara, orang itu juga menyampaikan firman. Tapi tahukah saudara? Kalau pemahaman mereka masih di seputar yang lama, maka itu bisa jadi penjara bagi kita yang masuk ke zaman yang baru. Makanya dikatakan akan diberikan nyanyian baru. Nyanyian baru itu juga bukan sekedar kata-kata. Saudara, Tuhan sangat benci dengan kata-kata yang tidak keluar dari hati yang paling dalam. Dia benci dengan yang namanya sangat jijik ya. Dengan yang namanya begini. Kata-kata itu tidak diresapi gitu. Jadi itu kata-kata yang seperti itu lebih kepada orang itu gitu. Nada juga begitu. Tetapi yang diinginkan Tuhan adalah ada satu dari hasil yang ketika dia nyanyikan lagu itu, dia melihat Tuhan dan terciptalah di dalam dirinya kekaguman akan Tuhan. Ketika dia merenungkan bahwa semua, coba ketika lagu tadi saudara, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kalau kita ingat, siapa kita nggak layak. Tapi ketika kita mulai mau mendengarkan perkataannya, saudara, bagi Tuhan, kesalahan apapun yang kita ambil di masa lalu, keputusan yang kita ambil dalam hidup kita, apapun di masa lalu, ketika kita mau mendengarkan, mengikuti dia, di zaman yang baru ini, semua yang lalu itu dihapus. Dan dia tidak pernah ingat. Kapan saudara kita tahu kalau Tuhan itu tidak ingat segala kesalahan kita di masa lalu? Kapan? Kapan saudara? Ketika kita belajar dalam hidup kita tidak pernah mengingat kesalahan orang lain. Coba belajar di hal yang itu. Kalau kita memaafkan kejahatan orang yang paling kejam, disitulah kita tahu bahwa kejahatan kita yang paling rusak di masa yang lampau itu tidak pernah diingat oleh Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ingin kita dapatkan dari Tuhan, kita mendapatkannya ketika kita melakukannya kepada orang lain. Disitulah kita mengerti tentang Allah itu yang sesungguhnya. Itulah namanya proses kita mengikutinya dia. Makanya saudara, ketika kita mengatakan, ketika aku ditinggikan, katanya, aku di situ saudara, itu firman-Nya. Itu dirinya sendiri, itu karakternya. Jadi saudara, ketika dikatakan aku di situ, itu adalah pekerjaannya Allah. Ketika kita mulai begini saudara, ketika kita mulai melihat segala sesuatu, Tuhan di atas segala sesuatu ini, Engkau berdaulat. Kadang-kadang saudara kita ketika kita melihat ini begini, itu begitu, ini begini. Kadang-kadang memang kita itu melihat ketidakadilan. Gitu. Tapi tahukah saudara? Allah melihat semuanya. Dia melihat detail semua.
Dia memperhatikan. Ketika semakin banyak orang yang mulai dengan kembali kepada Tuhan. Orang yang kembali kepada Tuhan itu begini, saudara. Dia itu tidak ada ambisi lagi dengan dunia ini. Nggak ada. Dia nggak akan iri dengan orang lain. Dia tidak akan berjuang lagi. Bagaimana supaya survive gitu. Dia nggak memiliki simpanan untuk dirinya, saudara. Karena toh suatu saat kita akan diuji ketika diambil semuanya dari kita. Apa yang bisa kita pertahankan? Dunia ini berusaha untuk menjamin. Dulu saya ingat ya, ketika kami mau keluar gitu ya, dikasih kayak asuransi pensiun gitu ya. Padahal pada waktu itu saudara jadi sudah dibayarkan ya 1 tahun ya. Saya ingat itu. Jadi kalau sudah dihitung kali-kalinya nanti pada usia 10 tahun bisa diambil kira-kira gitu ya. Saya lupa apa di asuransinya. HIA ya. Jadi saudara pada waktu itu bilang nggak peduli kalian ini gimana gitu, mau kalian keluar atau apa, itu tetap dikasih katanya itu, dibagikan waktu itu. Itu enggak berapa lama setelah itu keluar dan ya putuslah gitu kan. Dan itu tak dilanjutkan gitu. Ya, waktu kembali ke ini itu pun enggak dilanjutkan. Saudara, dunia ini saudara menawarkan bagaimana supaya kita itu survive gitu. Menawarkan bagaimana caranya supaya kita itu aman di masa tua. Kadang-kadang kan kita terpikir begini. Kalau di masa tua, nggak punya rumah katanya kasihan gitu. Saudara, ketika kami pindah ke sini, saudara, yang saya renungkan gitu ya. Saya renungkan gitu ya. Dulu, rumah itu diperjuangkan gitu ya. Tapi juga ditempati orang gitu. Ketika tinggal di sini, saudara, mungkin dulu awal-awal pikirannya masih, rumahku di sana. Sekarang, rumahnya di sini. Kemarin, saudara, saya di sebelah. Gitu. Saudara sekarang kan dengan tempat yang besar gitu, secara ini ya bukan rumah kami. Gitu. Sewa juga kan? Kita sewa kan? Dan kalau kita lihat saudara, bagaimana kita dari rasanya itu kalau bisa kita lanjut lagi 1 tahun lagi, anugerah. Dan tahukah saudara, tidak ada yang bisa kita bayangkan apa yang terjadi berikutnya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, saudara. Kita nggak tahu apa yang ada di depan. Namun yakinkah saudara bahwa kita itu hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Sering sekali saudara saya merenungkan ini. Kenapa ya Tuhan dulu ya? Engkau kan punya segala sesuatu. Tetapi kenapa engkau menunjukkan tempat untuk meletakkan kepala aja tidak ada? Allah. Allah. Kenapa ya? Bahkan dia datang
kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia, menolak dia. Coba bayangin. Tapi tahukah saudara, dia bangun, saudara, aliran ini, saudara. Orang lain pasti tidak akan mengenal apa yang sedang Tuhan lakukan di antara kita. Selama mereka tidak menerima, selama mereka tidak bertobat. Sekarang pengertian bertobat itu berbeda ya. Bertobat itu sekarang begini, saudara, artinya. Kerajaan surga sudah ada loh. Bertobat gitu. Ayo kamu masuki. Cari kerajaannya. Cari pintu masuknya di mana. Cari gerbangnya di mana. Cari kebenarannya. Selama mereka itu masih mempertahankan kebenaran mereka, kekayaan mereka, akan pengertian mereka tentang yang lama, mereka tidak akan memasuki dan tidak akan pernah memulai namanya hidup baru. Mereka tidak ngerti apa namanya lahir baru. Jadi lahir baru yang sesungguhnya itu, saudara, masuk ke dalam kerajaan itu. Dan sekarang yang kita miliki, inilah arti lahir baru yang sesungguhnya. Jadi dibaptis itu pun, saudara. Dibaptis kalau yang dulu itu, saudara, dibaptis dalam air itu kiasan. Kita itu dibaptis dalam firman. Firman itu adalah air. Kita itu dipenuhi dengan firman, setiap hari ditenggelamkan. Kita duduk di kaki Tuhan dengan sabar setiap hari, kita mendengarkan. Lalu kita mempraktekannya, memulai hidup. Kita tidak mengarahkan hati kita lagi kepada dunia ini. Kita mengarahkan hati kita ke atas. Ke atas itu bukan masalah tempat yang tinggi ya, saudara ya. Saudara, semua orang-orang di seberang sana. Semua orang di seberang sana, saudara. Kalau saya bilang di seberang sana, saudara, orang yang masih pakai pemahaman yang lama. Iya, saudara, mereka itu tulus. Orang Israel juga tulus, saudara. Makanya sampai Paulus itu rela terkutuk karena dia tahu orang Yahudi itu tulus dalam mengikuti Allah. Beneran, saudara, tulus, saudara. Tapi ketulusan seperti itu dimurkai oleh Tuhan karena nggak mau menundukkan diri kepada penyelamatan Tuhan. Macam mana, saudara? Nggak mungkin bisa. Mereka terus dengan kekuatannya. Mereka terus akan teriak, di mana keadilan, di mana keadilan. Saudara, aduh udah jangan. Saya nggak tahu, nanti harus saya dengerin ulang ini, saudara, supaya bisa saya lanjutkan nanti malam. Saudara, Tuhan itu, saudara, ketika dia mengajari kita setiap hari, saudara. Kadang-kadang, saudara, saya itu nggak pede. Tapi saudara, dari pagi ini, saudara, sebetulnya semua saudara ikuti sejak awal. Karena ada orang yang taat, saudara. Mengikuti bagaimana. Saya enggak tahu, saudara, mau saya salah, kayak mau saya ini, saya sudah enggak ini lagi, saudara. Tapi saudara, yang saya lakukan setiap hari memandang Tuhan. Itu enggak dari awal sampai sekarang, saudara. Itu enggak pernah kendor, saudara. Saya enggak tahu entah dihakimi, entah apapun oleh Tuhan. Saya memandang Tuhan. Dan kalau kita lihat nanti anak-anak kita, mereka itu diubahkan bukan karena saya,
Tapi karena kita melihat Tuhan. Tuhan ditinggikan di atas semuanya, saudara. Ketika nanti kita melihat, wow, anak-anak kita berlomba. Dulu juga anak saya Kesia juga. Ketika saya nggak ngerti kalau dia itu akan cepat sekali bisa main keyboard, gitu. Nggak ngerti. Tapi ternyata bisa, saudara. Itu karena apa, saudara? Kita ngikut saja. Anak-anak kita. Saudara bisa bayangkan nggak? Anak-anak yang remaja ini, saudara. Mereka memimpin pujian. Mereka menari. Ya, saudara. Saudara, mungkin rasanya saudara, wah, lama ya menantikan hasil ya. Jangan lihat hasil. Lakukan bagian kita. Lakukan saja. Pak Twin kemarin bilang, wah ini jadi mereka ada persembahan gitu ya. Udah kelola sendiri gitu. Bilang dari sini kita beli, udah lakuin gitu. Apa yang digerakkan Tuhan? Seperti itulah kita melihat Tuhan. Udah lakuin. Kita sekarang juga saudara, begitu ada gitu ya, kita lihat ini pelayanan ke gereja mana, apa gitu ya. Tuhan, udah lakukan aja dulu, masalah salah nanti itu nanti. Yang penting saudara, kita melakukan sesuatu. Kita hanya taat saja. Masalah akurat atau tidak, nanti itu upah dari Tuhan bagi kita. Tuhan akan tunjukkan. Yang penting kita memandang Tuhan terus setiap hari. Pandang Tuhan. Setialah terus di kaki Tuhan. Wow. Kita akan melihat apa sih Allah yang sesungguhnya. Kalau di saudara, kalau di yang lama saudara, itu orang itu hanya memusingkan dengan pengurapan segala macam. Berkat. Ada sesuatu yang Tuhan limpahkan, Tuhan anugerahkan. Saudara, tidak ada lain, adalah dirinya sendiri. Hidup Allah itu. Kalau saudara mau menemukan kemerdekaan yang sejati, tidak ada lain, adalah tinggal di dalam Tuhan. Haleluya, saudara. Mari kita berdoa. Kita lanjutkan nanti malam ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kau sudah menolong kami semua. Tuhan, anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi kami. Tuhan, pekerjaan sepanjang hari ini. Kami serahkan semua. Kami tahu Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom.